Ayo mas. Airport mas. Hai guys, akhirnya kita udah nyampe ke airport. Kita perjalanan ke Jakarta. Udah hampir banget tadi telat. Lari-larian, penuh perjuangan kayaknya berangkat ke Jakarta ini. Cuman saya semangat. Kita akan langsung dari airport. Kita nanti akan langsung dijemput sama drivernya Trans7. Kita langsung ke hotel dan langsung ke studio untuk live malam ini di Trans7 ya. Caranya Mr. Tukul Arwana. Mantap. Let's go. Let's go. Oke guys, kita udah di hotel dari tadi. Saya sempat tidur sebentar. Nyampe hotel, saya makan dikit. Habis itu kita ke room. Saya sempat tidur. Kita rapiin pusaka-pusaka yang ada di sini dan kita siap-siap untuk nanti jam 8 atau setengah 8 dijemput ke studio Trans7. Maksud saya buat video ini adalah untuk sedikit enggaknya kita pengen untuk menginspirasi teman-teman bahwa hal kecil yang kita lakukan untuk Nusantara, untuk budaya, itu ternyata membuat suatu dampak yang tidak kita terduga gitu ya. Dan saya mengajak teman-teman mungkin juga untuk bisa terinspirasi untuk kamu buat hal yang kecil, yang sederhana, tapi kita nggak akan tahu nanti dampaknya seperti apa gitu ya. Selama niat kita baik, saya yakin hasilnya pasti baik gitu. Dan terus terang selama ini saya nggak pernah membayangkan seperti apa nantinya dan seperti apa. Kita lakuin aja yang terbaik gitu ya. Itu yang penting lah. Jadi hari ini saya bawa ada 4 pusaka yang memang saya mendapatkan dengan suatu jeripaya saya, dengan begitu banyak cerita di dalam perjalanannya untuk mendapatkan pusaka dan kejadian-kejadian yang tidak pernah saya lihat sebelumnya yang terjadi pada pusaka itu gitu ya. Banyak untuk mengulas suatu pusaka dari sisi dapur, pamor, dan sedikit histori gitu ya. Tapi sebenarnya di sisi yang lain kita nggak bisa memungkiri bahwa pusaka itu mempunyai suatu energi yang luar biasa, suatu cerita atau suatu aura dan suatu kejadian-kejadian yang kita akan alami dalam kita merawat pusaka itu, yang toh pada akhirnya membuat kita semakin takjub akan Sang Pencipta gitu loh. Bukannya kita semakin, kalau pusaka itu semakin ada suatu keanehan atau ada apa membuat kita semakin menuhankan pusaka itu, bukan seperti itu sebenarnya, tapi semakin kita takjub, wah Tuhan itu luar biasa gitu. Intinya teman-teman, acara 4 mata ini baru 4 mata, kayaknya acara ini baru 4 mata. Kita ingin lebih mengulas lebih dalam tentang sisi esoterisnya, karena memang edisi malam Jumat, malam misteri ya. Tapi di sisi lain saya pengen untuk mengulas bukan hanya misteri atau bukan hanya kegaibannya, tapi saya ingin mengulas tentang betapa berjasanya pusaka-pusaka itu pada diri seorang, pada suatu keluarga, pada suatu daerah, bahkan pada suatu bangsa dan negara gitu. Karena tak ada perjuangan tanpa suatu persenjataan gitu kan, untuk mempertahankan suatu daerah, suatu keluarga, atau bahkan suatu negara pada saat penjajahan. Dan pusaka-pusaka inilah yang dipakai dan digunakan untuk kebaikan gitu kan, untuk melawan suatu ketidakadilan di dalam suatu daerah atau dalam suatu kejadian. Nah, saya mau ngajak di acara itu, ayolah kita melihat pusaka itu dari sudut yang pandang yang adil gitu ya. Jadi jangan hanya
kita lihat suatu pusaka, suatu yang terlalu menyeramkan, terlalu menakutkan gitu ya, sehingga kita bahkan nggak berani untuk mendekat pun, nggak berani merawat, nggak berani melestarikan. Akhirnya ketika kita sadari, pusaka itu jadi rusak gitu loh, dengan berbagai sebab ya, dari karat, dari macam-macam lah. Nah itu yang kita pengen untuk sampaikan di suatu ruang lingkup yang lebih luas ya, bukan hanya di ruang lingkup YouTube aja. Dan semoga saya bisa menyampaikan dengan baik gitu ya. Karena terus terang beda lah buat video gini dengan buat ngomong di depan orang banyak, itu kan beda banget gitu ya. Pasti ada ini. Tapi by the way, kita hajar aja, kita lakuin aja yang terbaik ya, nggak usah mikir terlalu banyak. Kita lakukan apa yang perlu kita lakukan tanpa kita ragu, dan semoga leluhur kita, Tuhan alam semesta membantu apa yang kita lakuin. Oke guys, let's go. Lagi menuju ke studio Trans 7. Saya dibantu sama kakak saya, ada Opi, ada bro yang bantuin kita seharian. Kita cabut, udah nyampe di studio Trans 7 ya. Oke, sebenarnya kita itu benar-benar nggak nyangka kita bisa diundang di Trans 7 teman-teman. Ini suatu mungkin bisa menginspirasi kamu dari hal yang kamu lakuin sederhana untuk Indonesia, untuk budaya. Kamu akan menemui hal-hal yang mengejutkan lah. Dan ini adalah hal yang terus terang baru buat saya, dan kita sangat semangat kalau istilahnya kita bisa berperan lebih besar lagi. So kita lagi persiapan, lagi nunggu jamnya, dan kebetulan kita dapat acara yang spesial banget. Kita live. Ini kesempatan kita sebenarnya untuk kita memperkenalkan pusaka-pusaka Nusantara dari sisi sejarahnya, dari sisi dari sisi sejarah dan budaya lah di Indonesia ini. Karena selama ini kita terlalu banyak informasi tentang pusaka itu yang terlalu ke kiri ya, kalau menurut saya. Terlalu banyak bicara tentang mistis dan membuat orang semakin takut akan pusaka gitu. Jadi pengharapan saya di kesempatan ini kita bisa memberikan informasi bahwa pusaka itu adalah suatu benda bersejarah yang sangat berperan dalam bahkan kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti harta yang begitu berharga untuk bangsa kita gitu. Tolong doain ya. Oke guys, kita udah mau mulai, kira-kira 20 menit lagi, 30 menit lagi. Saya mau ajak teman-teman kita lihat ya behind the scene-nya. Hari ini saya bawa 4 pusaka dan 1 sikep. Jadi saya bawa koleksi saya secara pribadi teman-teman. Yang pertama saya bawa pusaka Naga Baru Kelinting. Pusaka ini dulu saya dapetin waktu perjalanan spiritual saya 6-7 tahun yang lalu. Jadi sebelum kita ulas di nanti Mr. Tukul, saya mau ajak teman-teman kita lihat dulu. Ini adalah pusaka yang dulu saya dapetin sama guru saya. Kita dalam perjalanan spiritual saya dapat ini. Setahun kemudian ini datang sendiri nih. Jadi ini pasangannya datang sendiri setahun kemudian pas bulan Suro gitu ya. Jadi sebenarnya saya pengen lebih banyak ngomongin tentang sejarahnya daripada sisi spiritualnya, tapi karena ini adalah acara malam misteri, malam Jumat, jadi kita bolehlah ngomongin esoteri lebih banyak untuk malam ini. Tapi kita nggak akan lupa ngomongin juga hal-hal yang sifatnya lebih ke sejarah ya, karena Tosan Aji itu bukan hanya sisi esoteris tapi juga sejarah yang luar biasa. Oke, yang selanjutnya itu nanti misteri yang sana. Saya juga bawa ini penemuan dari Sungai Berantas teman-teman. Jadi saya bawa namanya pusaka kalau di Jawa namanya pusaka Larbango ya.
Ini pusaka ini dulu kita dapat waktu tim Kerbo Marcuet di Sungai Berantas. Ini adalah pusaka dari Tartar ya, dari dulu bangsa Mongol datang ke Indonesia untuk mau menjajah nih tanah Jawa. Ya, tapi karena keperkasaannya Jaya Katuang pada waktu itu bersama dengan Raden Wijaya, mereka menumpas habis lebih dari 30.000 pasukan Tartar dan pasukan Yuan dari Cina. Dan ini adalah bukti sejarah di mana bangsa Tartar dan bangsa Yuan pernah dikalahkan di tanah Jawa di bangsa Indonesia. Oke guys, inilah suasana settingan. Ini baru empat mata dan ini adalah laptop yang legendaris. Kembali ke laptopnya Mr. Tukul Arwana ya. Keren, mantap. Mas Rifpo Cahyono, sang kolektor benda pusaka. Wow. Ini nggak sembarangan ini. Iya. Auranya itu tersebut. Mas ini sedang mencari pusaka apa? Iya. Gini Mas, itu sebenarnya bukan saya pribadi yang nyelam itu Mas. Saya ini ada kita ada tim yang namanya di daerah Jombang itu tim Kebo Marcuet namanya. Jadi mereka ini Marcuet. Marcuet. Marcuetnya saya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mencintai budaya, mencintai benda-benda bersejarah. Dan sehari-harinya memang pekerjaannya dari pagi sampai sore itu menyelam mencari benda-benda bersejarah gitu Mas. Dan saya memfasilitasi mereka dengan membuat video. Karena kehidupan mereka itu sangat sederhana banget gitu kan. Dan banyak sekali orang nggak memperhatikan. Karena kadang-kadang orang hanya membanggakan penemuannya. Ya. Tapi nggak pernah memperhatikan siapa penemunya gitu. Oh iya benar. Betul. Luar biasa, Mas Rifpo ini lagi. Bener, ini menghargai tenaga orang. Betul. Bagus ini. Jangan cuma lihat hasilnya ya. Luar biasa. Jadi Mbak Wika, Pusaka Nusantara itu adalah peninggalan budaya yang sangat berharga gitu Mas. Ya. Bahkan UNESCO udah mengakui bahwa keris itu termasuk warisan dunia gitu kan. Ya. Wow. Dan Indonesia yang memegang istilahnya label keris itu di Indonesia gitu. Ya. Wah, luar biasa. Jadi motivasi kita sebenarnya karena semakin ke depan ini banyak sekali orang yang memandang sebelah mata pusaka-pusaka Nusantara. Ya. Banyak sekali orang, istilahnya kalau orang Jawa dulu bilang orang Jawa lali Jawanya gitu Mas ya. Karena salah satu ciri khas orang Jawa yang sempurna adalah mempunyai pusaka sebenarnya. Betul. Barangan dari bungkusnya aja udah. Wow. Wow. Wis, ini tombak baru kuping Mas. Pamornya pamor pendaringan kebak. Pendaringan kebak itu lumbung padi yang penuh ya. Jadi filosofinya adalah untuk kerejekian biasanya orang zaman dulu. Dan di tangguh itu eranya adalah era Majapahit. Tapi pamornya saya lihat. Pamornya luar biasa. Mas ya? Iya, silakan. Wow. Keren banget. Nggak sembarangan. Ya, auranya hidup ya. Ya, ini eranya, kalau di eranya itu Mataram tua Mas, Mataram lama. Iya. Auranya, pamornya, terus tuahnya. Iya. Keren banget. Dan ada kisah luar biasa juga. Ini Mas, ini saya dapat kira-kira 4 tahun yang lalu. Cuman satu ini aja nih, pada waktu itu bulan Suro ya. Iya. Dan setahun kemudian, kita di tempat kita tiba-tiba muncul yang pasangannya ini Mas. Hah? Secara gaib lah, secara sendiri. Oh, maksudnya datang sendiri gitu? Datang sendiri ya. Wow. Kita lihat ya mungkin. Iya, boleh. Oh, Bang. pasangannya apa gimana ini? Iya, kalau menurut secara spiritualnya ini yang perempuannya ya, ini yang ya lakinya. Bedanya dari Ya dari kulit ada selendangnya. Oh, ini ada buntut. Ya, ada buntutnya. selendang. Ya. Oh iya. Perempuannya ini laki. Dan ini udah tua banget ini Mas. Ini salah satu benda bersejarah lah. Betul. Ya. Di samping tuahnya, tapi juga ini adalah benda warisan budaya yang luar biasa. Luar biasa. Keren. Terima kasih loh Mas Rifpo. Makasih Mas Rifpo udah dibawain. Terima kasih banget karena sudah paling tidak pengenalan ini budaya Nusantara kita. Kita tuh harus kearifan lokal itu kita lestarikan. Betul. Rika mungkin Ya, ada yang ditanya. tapi Mas Rifpo ini banyak banget benda pusakanya. Selama Mas Rifpo punya benda pusaka, pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian atau diganggu-ganggu gitu?
buat saya itu segala yang niatnya baik pasti hasilnya baik, Mbak. Jadi dalam hidup kita ini, terutama dalam hal Tosan Aji ini, Ya. selama kita motivasi kita untuk melestarikan benda budaya, pusaka Nusantara, selama ini saya, anak-anak saya nggak pernah ada masalah yang serius atau gangguan apapun. Karena saya percaya motivasi kita itu kalau niatnya baik ya hasilnya baik, kalau niatnya buruk hasilnya pun akan buruk. Betul. Niatnya aja ya Mas. Ya, apa yang ditanam itu yang akan kita tuai. Kembali ke lab. Mas Rivo kan banyak banget nih benda pusakanya. Nah, gimana sih caranya ngerawat benda-benda pusaka punya Mas Rivo ini? Secara budaya kita harus taruh benda-benda pusaka itu di tempat yang bersih, Mbak. Harus Karena tempat yang bersih. sebagai istilahnya penghormatan kita lah terhadap benda bersejarah ya.